Shalom, selamat malam semuanya. Saya percaya kita semua dalam lindungan, dalam kasih-Nya yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan datang untuk boleh berdoa, untuk boleh memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan, belajar. Dan pasti kita akan menaikkan permohonan doa kita di ibadah doa tengah minggu ini. Saya bersyukur hari ini saya boleh melayani di keadaan seperti ini, didampingi sama lause-lause. Wah, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita, karena Dia terlalu baik. Maka dari itu penyembahan hanya layak bagi Dia. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, baik yang di gedung, baik yang di rumah. Come on. I worship you because your kindness, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Syukur kami, ini pujian dan penyembahan kami. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Kau baik. Bapa Engkau baik. Kau teramat baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. We praise and worship you, Jesus. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Kami menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan.
bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang menerima setiap kami apa adanya, yang tidak pernah melihat rupa apalagi harta kami, tapi hati kamilah yang Kau inginkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, malam hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami karena kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, penyertaan dan lawatan-Mu begitu sempurna bagi setiap hidup kami. Di masa yang seperti ini, kami bersyukur Kau selalu beserta kami. Mungkin kami susah, mungkin kami sedih, mungkin kami dalam suatu penderitaan yang begitu besar, begitu dalam. Tapi terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Maka dari itu, apapun terjadi dalam hidup kami selalu bersyukur. Kami ingin selalu setia, kami selalu ingin cinta Kau Tuhan. Tuhan, malam ini kami datang, kami kenaikan doa kami. Kami ingin belajar firman Tuhan, sehingga mendapat jawaban. Firman-Mu yang akan mengoreksi setiap hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menyegarkan kami. Sehingga pada nanti kami setelah mendengar firman-Mu, kami tahu apa yang kami harus lakukan. Kerinduan kami cuma satu, biarlah Engkau berkenan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin tetap cinta, dan kami ingin tetap setia bersama-Mu Tuhan. Di keadaan apapun juga. Begitu besar kasih-Mu akan kami. Tolonglah kami Tuhan, biar belas kasihan-Mu ada pada kami, supaya kami bisa boleh mengerti akan maksud hati Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Lord Jesus. Holy Spirit, oh, we thank you, we thank you. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta, biar kami tetap setia. ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kau begitu baik Tuhan bagi setiap hidup kami. Thank you Lord Jesus. We thank you. Hallelujah Jesus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa,
terlalu banyak. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. biar ku Tuhan, Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. terima kasih Tuhan, thank you Lord Jesus. Shalom, selamat malam semuanya. Wah, saya percaya ketika tadi kita dalam pujian, dalam penyembahan kita, hadirat Tuhan begitu nyata. Sehingga saya juga begitu menikmati ya, waktu kita menyembah, kita mesti sungguh-sungguh menyembah. Sehingga hati kita itu seperti tanah yang sudah disiapkan, ketika firman Tuhan ditaburkan, itu bisa menjadi breakthrough, bisa menjadi rema, kekuatan bagi kita. Saya percaya semua saudara-saudara yang di rumah tadi benar-benar kita menyembah, memuji, benar-benar feel the God, merasakan Tuhan. Sehingga sekarang saat waktunya kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Apakah yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap kita, yang menjadi kerinduan Tuhan untuk hidup kita, supaya hidup kita benar-benar semakin baik, semakin dipulihkan, semakin mendapat jawaban Tuhan, semakin sesuai dengan destiny Tuhan akan hidup kita. Oke, kita sama-sama ready. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa untuk menyambut sharing firman Tuhan ini. Tuhan Yesus Allah yang baik, hamba-Mu sungguh bersyukur di malam hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Hati yang rindu untuk mendapat suatu jawaban dari Tuhan. Hati yang rindu ingin dipenuhi dengan Roh-Mu. Sehingga hidup kami ini bukan hanya boleh berarti, tapi hidup kami ini benar-benar dipulihkan. Tolonglah Tuhan kami yang di rumah, baik yang juga di gereja, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, diberikan kuasa Roh. Kami tahu hidup kami di akhir-akhir ini mungkin semakin sulit, tapi kami percaya bahwa Engkau jauh terlebih besar dari apapun juga. Tolonglah hamba-Mu ini dalam menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah memang kehendak-Mu, isi hati-Mu yang benar-benar boleh nyata, boleh sampai ke setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan, menguatkan, menyejukkan iman dari kami semua dan dari hamba-Mu. Terima kasih Bapa, tolonglah belas kasihan-Mu ada untuk hamba-Mu dan kepada seluruh yang menyaksikan baik di rumah ataupun di mana saja. Tolonglah Tuhan Yesus, biar isi hati-Mu Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang menjadi perkenanan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan sama-sama belajar dan percaya firman-Mu membuat kekuatan bagi hidup kami, breakthrough dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada hambanya Pak Gembala yang mempercayakan untuk malam hari ini saya men-share apa yang Tuhan sampaikan kepada saya di dalam perenungan, di dalam ibadah tengah minggu ini, yaitu ibadah doa yang selalu kita membahas rata-rata tentang doa. Yang kali ini saya diberikan kepercayaan untuk sharing tentang sebuah mazmur yang luar biasa, yaitu Mazmur 54 ayat 1 sampai 9 tentang doa permohonan Daud. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita atau Alkitab kita buka. Kita akan sama-sama membacakannya perlahan-lahan supaya
menyerap, yang maksud isi hati Tuhan bisa tersampaikan. Saya minta dengan hormat untuk adik kita Ruben bisa membacakan ayat yang pertama sampai ke 9 dengan pelan-pelan aja Ben, supaya kita benar-benar bisa meresapi setiap kata dan maknanya. Silakan. Mazmur 54 ayat 1 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zikri datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Haleluya, terima kasih Ruben sudah membacakan untuk kita. Mazmur 54 ini bercerita tentang dikatakan nyanyian pengajaran. Ini adalah bentuk pengajaran yang diberikan dari Tuhan kepada Daud dan juga akan disampaikan kepada kita. Kita tahu di posisi ini, yaitu pada saat Daud dikejar-kejar oleh orang-orangnya Saul. Tetapi intisari apa yang Tuhan taruh tentang Mazmur pengajaran ini kepada setiap kita. Ini perundungan saya. Jadi doa permohonan Daud di Mazmur nomor 54 ini ingin mengajarkan tentang apa? Mungkin pasti akan berpikir, oh ya akan Daud dikejar-kejar, bagaimana Daud bisa bertahan dan semuanya survive-nya. Memang benar, tapi intinya adalah ini semua berbicara tentang kesombongan. Nah, loh, kok Tuhan kok bicara ini? Tapi ini yang Tuhan ingin sampaikan tentang pengajaran ini. Yang didapat adalah suatu tentang kesombongan. Nah, saya ingin bertanya nih, sebenarnya sombong itu apa sih? Apa itu sombong? Coba Ben, kira-kira sombong itu apa tuh Ben? Kalau dalam pandangan Ruben aja nih. Baik, ya dalam pandangan saya sombong itu membanggakan diri. Nah, membanggakan diri. Mungkin banyak jawaban dari teman-teman yang di rumah tentang sombong itu beda. Tapi yang pasti kurang lebih kata kesombongan itu, sombong itu adalah ketika kita merasa lebih supremasi, lebih segala-galanya dari orang lain. Itulah sombong. Merasa kita ini lebih hebat, lebih tampan, lebih ganteng, lebih kaya, lebih semua, maka dibilang lebih supreme, lebih supremasi dari orang, itu adalah kesombongan. Nah, membahas suatu kesombongan, saya ingin bertanya, siapa di sini yang merasa tidak sombong? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Saya yakin di rumah juga gitu, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang di sini di gereja atau di rumah yang merasa tidak sombong? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Nah, masalahnya gini, yang merasa tidak sombong saja itu sebenarnya juga udah sombong. Merasa dirinya nggak sombong itu ya sombong. Ini kan aneh ya. Ini aneh. Makanya ini adalah suatu analogi yang paradoks, saya bilang. Kita itu kan nggak boleh sombong. Merasa tidak sombong aja itu udah merasa suatu kesombongan. Nah, kenapa masalah kesombongan ini ingin dibahas secara lebih mendetail supaya kita tahu sebenarnya maksud Tuhan yang Tuhan inginkan itu apa. Kita merasa tidak sombong aja sombong. Jadi yang benar nih seperti apa? Nah, makanya kenapa iblis pun jatuh karena kesombongan. Ini adalah dosa yang asal muasalnya iblis itu jatuh. Itulah yang suka mentrap kepada kita, kesombongan ini. Karena apa? Kesombongan ini karena yang membuat iblis itu jatuh. Dosa inilah juga yang menjadi favorite sin atau dosa yang
menjadi favorit dalam hidup kita. Dosa yang berulang-ulang terus terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Itu dia kesombongan. Nah, Daud, kita membaca mungkin dari kitab-kitab dari sebelum dia di Samuel atau di mana, Daud itu selalu dikejar-kejar oleh Saul, anak buahnya Saul, orang-orangnya Saul, yang kali ini dari Mazmur nomor 54, orang Zilfi yang mengejar, selalu dikejar-kejar. Tetapi kenapa sih selalu Daud ini kok safe? Kenapa Daud ini kok selalu selamat? Pada dosanya begitu banyak, saya merasa sama, tapi kok selalu safe? Karena apa di situ? Daud ini selalu mencari Tuhan. Benar, dia dalam setiap pergumulannya selalu mencari Tuhan, dan memang ini Daud ini luar biasanya, hampir tidak bisa ditemukan Raja Daud itu sombong. Nah, kita dapat bisa pelajari, inilah yang membuat kenapa Daud ini safe. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Jadi gini loh, kesombongan itu memang asal dosa muasalnya iblis. Dia sebagai pemimpin paduan suara surga yang luar biasa. Karena kan nanti kita katanya percaya di surga nanti pakai baju putih, bermahkotakan emas, kita bernyanyi-nyanyi katanya begitu ya. Memang pujian, kemuliaan semuanya untuk Tuhan. Maka dari itu ketika dia merasa dia supremasi, dia merasa dia ingin lebih, kalau bisa sama dengan Tuhan, disitulah dia jatuh. Nah, masalah kesombongan ini sering sekali suatu hal yang tidak kita sadari. Iblis yang bikin itu menipu kita ya, karena dia itu adalah bapa dari segala penipu. Jadi gini ya, kita ini ingin berbuat apa saja dengan tulus, pasti dengan tulus. Kadang bisa saja membuat kita tuh jatuh karena apa? Karena pujian orang, bener gak? Karena pujian orang. Jadi kita ingin benar-benar membantu orang, menolong orang, ingin melakukan sesuatu yang baik bagi orang, semuanya dilakukan. Tapi ketika waktu kita mendapatkan suatu pujian, ada tanpa sadari kita sombong, lihat nih gue, kita jatuh. Nah, jadi gini ya, nah banyak sekali kita melihat, terutama yang pada teman-teman yang pelayan nih, ada yang main musik, ada yang WL, kayak saya, ada yang singer, ada juga yang lagi sharing firman Tuhan. Karena sering begini, terutama kalau yang WL nih ya. Saya juga baru ada beberapa teman saya ketika WL, begitu turun, dia langsung nanya, bro, gimana bro? Gua bagus kata di WL ya. Sebenarnya mungkin maksudnya nih baik, ingin minta dievaluasi. Kalau ada kurang dikasih masukan. Kalau ada yang misalnya agak overlapping atau agak offside, dikasih masukan. Tapi sebenarnya dia tidak menyadari dalam hatinya, dia juga mengharapkan pujian. Sebenarnya itu kita juga lagi tertipu itu loh bro. Semuanya, kali tertipu juga. Maksud hati ingin evaluasi, tapi bawah sadarnya adalah mengharapkan pujian. Nah, jadi itulah yang membuat kita juga falling down, terjatuh dalam kesombongan. Ini masalahnya nih yang sangat susah, karena ini kadang di bawah alam sadar, bawah sadar kita. Saya bercerita ada seorang yang luar biasa, yang menjadi panutan saya. Selalu melakukan suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Suatu ketika ada anak buahnya dari seseorang ini mengatakan, oh ya, dia itu melakukan itu karena untuk nanti dipuji. Saya langsung bilang, saya yakin orang ini tidak seperti itu. Karena saya tahu ketulusannya. Tapi banyak bilang, iya, Bapak ini melakukan ini supaya nanti orang yang ditolong apa dibantu bercerita, sehingga cerita itu nanti semua orang akan mengagung-agungkan dia. Nah, tapi saya tahu, maka dari itu ketika kita ingin melakukan suatu apa saja,
suatu pelayanan apa saja, suatu bantuan apa saja, ingatlah semua harus benar-benar dilakukan dengan apa? Hati yang benar-benar murni. Hati yang benar-benar murni. Tujuan kita melakukan ini apa? Ingat gak kalau kita kadang nih sering gini ya, mungkin pernah dengar sharingnya orang gini, ketika ada yang khotbahnya bagus, ada yang membantu orang melakukan mujizat atau apapun juga pelayanannya, ketika dipuji, hamba Tuhan ini berkata, "Hei, kamu jangan membuat lubang di depan saya, membuat saya jatuh." Mungkin pernah dengar sharing ini. Nah kadang itu, ketika kita melakukan segala sesuatu ini, kita dengan hati yang tulus, kadang tuh suka keceleh gitu kata wong Jowo gitu loh. Iya, waduh, ternyata ketika dibilang, "Wih, brother Eko gila suaranya," langsung elah, lo nggak tahu gua rocker. Lah, udah jatuh tuh, udah jatuh aja tuh kita dalam dosa kesombongan, gitu kan, bro. Kalau lu gila, lu kalau nggak ada lu ya, itu acara sih dia nggak ada yang nolongin, habis itu semua. Padahal waktu saya nolongin ya, saya nolonginnya tuh sungguh-sungguh tulus. Tapi ketika dikatakan itu, langsung nih, sedikit banyak, wes, gila gue. Itu dia tuh. Nah inilah, makanya kenapa hati yang benar-benar harus murni. Saya juga menguji diri saya terus, dan minta pertolongan Tuhan loh. Tuhan, ketika saya melakukan apapun juga, saya ingin melakukan dengan benar-benar tulus, dengan murni, sehingga bukan hanya kesombongan. Kalau ada pujian, biarlah semua untuk Tuhan, itu adalah bonus untuk saya. Tapi yang terutama adalah Tuhan yang dimuliakan. Itu yang saya pengenin. Ingat gak, kita nih mungkin udah lama nih ya, mungkin angkatan 80s, 90s sering mendengar jargon ini. Saya nggak tahu nih, di zamannya Ruben nih ada gak ingat jargon ini? Dia bilang ini, merendahkan diri, meninggikan mutu. Mungkin anak sekarang nggak denger ya, tapi kita yang oldies tuh pasti tahu tuh. Weh, gue mah biasa men, merendahkan diri, meninggikan mutu gitu kan ya. Itulah kita. Nah, kita melakukan apa? Kadang tanpa disadari loh, pasti di alam bawah sadar kita senang dipuji. Pasti semua orang senang dipuji. Weh, baju lo keren hari ini nih. Sepatu lo nih. Elah. Semua itu manusia kayak begitu. Ya kan ya, padahal ya jujur lah, saya juga masih banyak harus bertobat dengan seperti ini. Kita pengen yang keren-keren supaya orang lihat, elah. Gaya lo, saya nggak ada lawan. Pasti semuanya pengennya seperti itu gitu ya. Ya Tuhan ampunilah, namanya juga masih orang. Tapi kita belajar untuk lebih bagus lagi ya. Karena kita senang dipuji. Akhirnya jadi gini loh, poin kita melayani, membantu orang atau melakukan apapun juga kebaikan, jadinya tuh hilang. Karena apa? Karena ketutup rasa pujian untuk kita. Gitu kan. Jadi kita melakukannya tuh. Nah ini jangan sampai tertipu loh. Kalau dulu mungkin ya waktu zaman kita masih ya ABG lah ya, atas bawah masih ini semua gitu ya. Wah pengennya kalau kita melakukan apa, apalagi dulu nih zamannya kalau masih mau nampang di cewek nih, kita melakukan apa aja nih, supaya apa? Dilihat dong sama gebetan kita. Bener gak Ben? Salah satu main basket juga begitu. Ya paling jelas kalau ada dia ngelihat nih, wah gaya kita nih, sayang dulu Bapak Sutarmin atau Koko Aha itu main basket Lau Sewanyo nggak pernah lihat. Coba kalau lihat, gayanya tuh udah pasti luar biasa. Pernah juga tuh main tuh, zamannya dulu tuh di Pluit. Wih, saya masih ingat tuh Bapak Daniel atau siapa ya waktu itu bilang ya, wih, bro, lu dipanggil tuh sama anak gereja lain tuh. Saya waktu itu pakai kaos basket tulisannya Duke ya, NCAA-nya Amerika, dipanggilnya Duke gitu. Wah langsung gayanya mau kayak gimana, nge-show-nya. Ya itulah zaman dulu kita mau melakukan apa aja tuh pasti nge-show untuk kesombongan kita. Apalagi kalau misalnya itu cewek kita dapet. Lo orang bilang paling susah dapetin itu cewek, lihat nih gua. Elah. Kalau bukan gua nggak ada yang dapetin dia. Kan gitu kan? Kan gitu kan gayanya kita kan. Itu waktu masih ABG. Memang murni,
Semuanya itu banyak kan untuk nge-show kita, untuk sombongan kita. Maka dari itu Tuhan banyak menyentil kita untuk bertobat. Nah yang udah makin mature kayak gini, udah nih lebih menata hati, menata diri, menata sikap. Kita melakukan pelayanan semuanya ingin murni. Tapi selalu aja iblis itu menipu kita, sehingga poin pelayanan kita bukan dapat untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita mencuri untuk kesombongan kita. What a pathetic, betapa sedihnya, betapa melase, betapa nelongsone. Katanya kita mau melayani Tuhan, kita ingin memberikan terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan kita, tapi kita curi karena kita tertipu untuk kesombongan kita. Memang ini hal yang harus kita benar-benar pelajari. Nanti kalau teman-teman pasti Tuhan angkat di posisi yang lebih tinggi, itu tantangannya lebih besar lagi. Saya sharing sedikit. Tahun 2012, banjir menerpa Jakarta begitu luar biasa. Terutama kita ini di daerah Pluit, Muara Baru dan sekitar daerah sinilah. Saya masih ingat di pagi-pagi hari karena mulai banjir, saya bersama teman-teman Harley Davidson saya, maaf nih bukan sombong ya, tapi memang teman saya kebetulan waktu itu klub itu. Kita naik sepeda. Wah, banjir nih. Banjir gimana ya banjir ya? Nah, karena kita sudah melayani, kita rindu dong, apa yang bisa kita lakukan? Udah, bukan kebetulan ya, memang Tuhan merancangkan, Tuhan memberikan saya kesempatan melayani juga di Lions Club. Jadi, teman-teman di Lions Club berkata, ayolah kita sama-sama membantu korban banjir ini. Saya yang karena paling pertama datang, dan memang saya bersyukur saya diberikan jiwa untuk pengabdian dan juga untuk memimpin, sehingga oke, apa yang kita lakukan, kita membentuk tim, menolong-nolong korban banjir, dan akhirnya mereka mengatakan kita butuh tempat penampungan atau shelter atau tempat untuk ngungsi sementara. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sebuah lapangan futsal yang cukup besar di Pluit. Saya nggak ngomong tempatnya, nanti dikira iklan, kecuali kalau saya di endorse, beda cerita gitu kan ya. Nah, jemaat kita juga ada beberapa yang akhirnya mengungsi ke sana. Akhirnya datanglah orang begitu banyak yang ngungsi, begitu banyak, semakin banyak, sehingga tempat itu menjadi pusat pengungsian untuk daerah sini. Masuklah Metro TV, SCTV, RCTI, semua masuk ke sana. Masuk ke sana sampai mobil satelitnya taruh di sana. Nah, karena saya yang waktu itu memulainya, akhirnya semua teman-teman dan senior Lions Club itu bertepuk tangan untuk saya. Mereka mengatakan, Eko the hero. Wah, tujuannya mulia, ingin banget orang. Tapi kalau digituin, ya pasti kan ngawang-ngawang juga kali ya coy, digituin gitu kan. Saelah. Ya, nah itulah. Akhirnya sedikit banyak pasti jatuh lagi. Tapi kita belajar untuk up and down dalam hal ini. Karena Tuhan sendiri kan juga sebenarnya kan mengatakan, kalau kita melakukan sesuatu, pelayanan, kebaikan atau apapun juga, ketika kita sudah mendapat pujian di bumi, kan upahnya cuma di bumi aja. Nanti di surga enggak dapat lagi. Betul kan? Mendapat pujian di bumi, di surga tidak dapat upah. Nah, saya nggak mau Tuhan Yesus. Saya maunya dapat upah di surga. Maka dari itu, ketika saya sharing ini, saya juga mau belajar supaya saya tetap merendahkan diri, tetap tidak menjadi tentang kesombongan ini tidak menjadi favorite sin. Hati saya benar-benar murni, tulus dalam melakukan pelayanan dan melakukan kebaikan. Nah, yang susah sekarang zaman now, zamannya media sosial. Mau apa-apapun juga pasti di tag, di posting. Makan, katanya ini jangan sombong, harus merendahkan diri. Makan di mana? Kita pergi kemana? Foto, selfie lah, inilah, masukin di medsos. Katanya ini zamannya. Wah, lebih positif dikit nih. Oh, kita nolong orang nih ya, wah bakti sosial, ratusan ribu paket sembako kita berikan, semuanya kita berikan, yang lagi dalam bencana alam, dalam apapun juga, semua kita bantu.
ngetek semua di media sosial. Tujuannya katanya gini, supaya semua orang ini tahu dan bisa mengikuti keteladanan kita. Nah, harapannya seperti itu doang nih. Tapi iblis menipu kita. Gitu loh, menipu kita. Jadi akhirnya apa? Kesombongannya yang disisipin. Udah tahu zamannya seperti gini gitu kan. Sekarang apa juga ya, mungkin teman-teman yang sekarang lagi melihat perkembangan zaman, banyak sekali influencer yang sekarang karena masalah medsosnya dia men-show di medsosnya, saya nggak sebut orangnya lah ya. Tujuannya memang jualannya kan seperti itu, supaya orang banyak yang tahu. Sehingga dia pakai di medsos, lo lihat dong baju gua, OOTD gua, outfit of the day gua. Nih, saya juga bisa gitu ya, meskipun nggak semahal dia. Dia mahalnya juga cuma gara-gara jam, saya aja nggak gitu hobi jam. Coba ngadu sama yang lain. Tuh kan, saya mulai sombong lagi. Nah, ini yang susah nih. Katanya nih di zaman sekarang ini, apa-apa harus dimasukkan ke dalam medsos lah, supaya semua lebih apa. Akhirnya membuat kesombongan kita bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Dapat hadiah, beli handphone baru, beli tas baru, beli apapun juga yang baru, semua yang baru, masukin. Wah, IG lah, Facebook, kalau ada Friendster juga dibangkitkan lagi, masukin Friendster, semuanya dimasukin. Jadi kita aja yang rencananya tulus aja masih bisa ketrap dengan kesombongan, apalagi yang niatnya emang mau pamer. Oh, maka dari itu kenapa perlu hati yang benar-benar murni. Jangan sampai kita ketrap dengan namanya kesombongan ini. Yang akhirnya tidak dapat poin apa-apa dari Tuhan. Kita bersyukurlah benar, kita sekarang peralatan semakin baik, boleh kita share. Tapi makanya kenapa saya bilang, poinnya ketika kita lakukan apa aja, harus dengan hati yang benar-benar murni. Yang murni aja itu suka diselipin loh coy, sama tipunya Tuhan. Ingat, so beware dan benar-benar harus murni. Sincere heart, hati yang tulus dalam melakukan apa aja. Supaya apa? Nah, ini dia. Makanya ketika kita mencermati dengan penuh ketulusan apa yang kita lakukan agar kita tidak ada dalam kesombongan. Poinnya inilah, bila kita bisa sukses, bisa get away dari dosa kesombongan ini. Nah gitu kan, ini yang kita sama-sama mau berjuang dan belajar. Sebenarnya apa sih yang akan kita dapat? Ini yang kita dapat dari pengajarannya Daud. Kita akan buka ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ya. Daud berkata begini. Ini Daud ya. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Karena namamu, bukan namaku ya. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Jadi yang pertama yang kita dapat ketika kita berhasil get away, solve dari dosa kesombongan ini, kita benar-benar bisa survive. Yang pertama adalah yang kita dapatkan adalah apa? Keselamatan dan keadilan. Ini yang Daud dapatkan. Bayangin loh, mungkin bukan hanya everyday lagi, every time. Ketika dia semua sudah tahu akan menjadi raja, dikejar terus. Tapi selalu safe, selalu selamat. Dan keadilan Tuhan turun atas Daud. Ini loh. Ketika kita benar-benar bisa get away from the kesombongan. Yang pertama adalah keselamatan dan keadilan. Ini yang Daud kasih lihat. Bukan hanya keselamatan dan keadilan. Nah, nextnya yang kedua. Kita akan baca. Ini semua tertulis. Makanya dia bilang, ini adalah Mazmur pengajaran. Yang kedua adalah, kita akan baca dari ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Jadi apa? Pertolongan dan hidup yang selalu ditopang itu akan didapatkan. Baca semua kisah-kisahnya Daud. Dari zaman awal, dari zaman awal nih, waktu masih ngurusin domba-domba, embe gitu. Ngelawan Goliat yang luar biasa itu aja selalu ditolong. Karena apa? Daud itu hampir dibilang tidak pernah ibaratnya itu jatuh dalam kesombongan. Pertolongan hidupnya selalu ditopang. Siapa sih yang akan nyangka
dia akan menang melawan Goliat. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin Goliat sekarang kita bisa menganalogikan itulah masalah kita. Saya habis sharing dengan Pak Gembala, masalah saya begitu besar, tapi saya selalu percaya Tuhan saya jauh lebih besar. Maka dari itu saya mau sukses, saya mau get away, bisa sukses melawan dosa kesombongan. Sehingga apa? Pertolongan dan hidup yang selalu ditopang ini akan saya dapatkan. Nggak ada yang nyangka kok Daud akan bisa mengalahkan Goliat. Siapa sih hitungannya gitu? Ruben gitu suruh lawan basket sama Michael Jordan. Bisa menang. Tapi nyatanya terjadi. Daud menang. Ditolong, hidupnya ditopang. Karena apa? Itulah mencari Tuhan dengan benar-benar tulus hati, dengan hati yang murni. Sukses dari favorite scene ini. Yang tanpa kita sadari, kita akan terus berlomba-lomba untuk bisa kita fight keluar dari dosa kesombongan ini. Yang ketiga, di ayat ke-9, ini yang luar biasa. Ayat 9 ya, berbunyi demikian. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Luar biasa gak? Terlepas dari kesesakan hidup kita yang menghimpit kita, beban hidup kita, derita hidup kita, apapun juga. Sebenarnya kadang-kala gini loh, masalah kita itu terjadi sebenarnya juga karena diri kita sendiri. Saya juga mengalaminya. Pribadi saya begini, setiap orang itu pasti pernah menjadi orang Bogor. Maaf kepada teman-teman di Bogor, bukannya saya ngomongin, tapi ini cuma peribahasa. Orang Bogor maksudnya apa? Biar tekor, asar kesohor. Nah itu dia. Itu dia yang suka terjadi pada hidup kita ini. Jadi permasalahan ini kadang kita yang buat gitu loh. Saya juga mengakui di depan Tuhan, saya yang buat Tuhan, saya minta ampun. Tapi mengulanginya lagi. Maka dari itu perlu tiap hari kita tuh lebih belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, membelajar firman-Nya, mengetahui isi hatinya supaya kita tuh tiap hari semakin aware. Saya belajar itu. Saya berusaha belajar itu. Perusahaan yang sekarang Tuhan percayakan juga keadaannya seperti ini, saya ingin lebih aware kepada Tuhan. Mempersiapkan sharing firman pada saat kepala kita ruwet dengan semua beban, itu gak mudah. Tapi saya mau taat, Tuhan isi hatimu ingin saya sampaikan. Supaya saya juga dapat terlepas dari kesesakan, dan bukan hanya terlepas dari kesesakan, tapi mendapat kemenangan, memandangi musuh kita. Mendapat kemenangan, memang masalah kita banyak, tapi kita pandangi. Firman Tuhan mengatakan, hidangan disiapkan di depan musuh-musuhku. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan gini, kamu diam saja, aku yang berperang. Itu kata Tuhan. Dan saya proklaim, saya pegang janji Tuhan itu. Maka dari itu saya ingin benar-benar get away, sukses. Keluar dari dosa ini. Supaya apa? Janji-janji Tuhan dapat saya declare. Janji-janji Tuhan dapat saya klaim. Sehingga hidup saya ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kemudian hanya bagi Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan saya minta berkat Tuhan. Bukan untuk saya, mungkin ada untuk saya sedikit. Tapi supaya apa Tuhan? Supaya orang-orang saya ini bisa menjadi saluran berkat. Supaya orang-orang yang melihat saya itu tahu Allah yang saya sembah seperti apa. Allahnya Daud itu seperti apa. Yang membuat kita terlepas dari kesesakan. Membuat kita kemenangan yang selalu menolong kita. Memberikan keselamatan, memberikan keadilan. Memberikan hidup yang selalu ditopang oleh Dia. Saya ingin menyatakan itu kepada orang banyak. Maka dari itu, inilah saatnya kita benar-benar sama bisa get away. Bisa get away dari dosa ini. Memang benar-benar sangat menipu kita. Sangat menipu kita. Tapi saya percaya, come on, dengan hati yang benar tulus murni kita datang. Semoga, karena apa? Karena yang Tuhan janjikan itu bisa nyata dalam hidup kita. Semua ingin rindu mendapatkan janji-janji Tuhan itu kan. Mari, memang ini gak sulit. Karena yang kita lawan ini banyak di bawah alam sadar kita. Kita ingin melakukannya benar-benar murni, benar-benar tulus. Tapi memang kadang si iblis, bapak penipu ini suka menipu kita. Maka itu selalu aware, ingat ketika apa yang kita lakukan, ingatlah fokusnya pada Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Hati kita murni, hati kita suci, hati kita tulus. Dan ingatlah, apa kalau yang itu kita lakukan, teman-teman banyak sekali
yang melakukan membantu orang sampai MM-an, diposting. Saya kembali, saya nggak mau negative thinking. Mungkin dia ingin memberi teladan, tapi ketika dia terjatuh dalam kesombongan supaya orang melihat apa yang dia lakukan, maka sayanglah. Karena apa? Karena dia mendapat pujian dari orang. Oh, Anda luar biasa, Anda hebat, Anda begitu mengasihi. Kan firman Tuhan berkata, ya udah, pujianmu di bumi itu upahmu di bumi, di surga nggak dapat lagi. Aduh, kita nggak mau. Saya akan menutup perenungan sharing malam hari ini dengan sebuah video. Ya, kita sama-sama akan menyaksikan dan belajar dari video ini. Monggo. They call me the richest man in the world. I own the finest cars, tailored suits, all the power that any man can wish for. I even have my own butler follow me around wherever I go. My name is Steve, and I'm worth $900 million. You probably wish you were me. Everyone does. I mean, why wouldn't you? Just look at me. Look around. Have a look at the stuff that I have, that I made. No one helped me. It's from my hard work. Everything I want, I click. What's my name? It's your boy Steve here, self-made millionaire, butler right in the back. Master Steve, sir. Jump! Me. Sir, it's an important phone call. Busy. It's from your doctor. The results are in. Hello. Steve, I'm not sure how to say this, but it seems the tumor's terminal. Nah. This can't be right. Judging from the results, I could say maybe 4 weeks. He said I have 4 weeks to go. I'm really sorry, Steve, but there's absolutely nothing we can I'll do. pay anything. Mr. Please, Steve, Doc. I'm so sorry, but it seems that not even your money can help you now. Please don't do this to me. My heart, everything's gonna go. My money, my power, everything's going. Please don't. Kita lihat di video itu, mau sehebat apapun kita, sepower apapun kita. Ya kalau dari videonya ya, saking kayanya orang disuruh kayak semi dogi, disuruh jump. Punya semuanya, punya apapun juga. Begitu sombong, me. Who knows me? Siapa yang nggak tahu saya? Me. Tapi Tuhan menyentil sedikit, jebret. It's nothing. Semua nggak bisa apa-apa. Kita minta tolong kekuasaan kita, harta kita, kehebatan kita, apapun juga yang kita punya. Toh nggak ada yang bisa menolong kita. Karena pertolongan hanya sungguh daripada Dia. Kita itu apa sih? Semua hanya titipan. Kita itu kan nggak lebih dari debu dan tanah. Saya bersyukur mempunyai banyak kenalan yang luar biasa. Ketika saya bisa mengiringi sampai ke pemakamannya, begitu mewah, begitu luar biasa. Tapi yang dilihat hanyalah apa yang dia lakukan. Sama juga yang kita lihat cuma 1 kali 2 meter, tidak lebih dari itu. Maka dari itu, kita menyadari hidup ini dari Tuhan. Dialah yang berdaulat penuh pada hidup kita. Kita ini debu dan tanah, maka dari itu keeplah humble. Tetaplah rendah hati. Tetaplah kita melakukan yang jangan menyombongkan diri, jangan meninggi-ninggikan diri. Karena dialah yang benar-benar berdaulatkan hidup kita. Maka dari itu, pakailah hidup kita ini untuk kemuliaan Dia. Layani lebih sungguh. Tanpa mengharap pujian. Karena sesungguhnya kesempatan melayani, itu juga anugerah. Tidak setiap orang loh yang diberikan kesempatan itu. Banyak kadang-kadang kita yang merasa, aduh gue capek nih, gue disuruh pelayanan terus tiap minggu. Ingat, enggak semua orang loh bro and sis. Enggak semua orang diberikan kesempatan kayak gitu.
Itu kesempatan yang anugerah. Maka dari itu pakailah, layanilah dia. Selama dia masih layak, dia masih berkenan untuk kita layani. Kalau waktu itu tiba, nggak akan ada cerita lagi. Terlalu banyak yang sudah dia beri. Meskipun seperti apa kehidupan kita, bandingkanlah. Lebih banyakkah kita merasakan kita ini safe, kita ini selamat, atau jatuh? Mungkin benar kita sekarang semua dalam kesusahan. Tapi bandingkanlah pertolongan dan sukacita yang dia berikan. Dibanding waktu kita jatuh. Kita katanya sekarang susah, tapi lihat kesusahan kita daripada waktu dia menolong kita, dia memberikan sukacita, dia memberikan kebaikan, banyakkan yang mana? Jangan kita hanya melihat pada waktu saat susah seperti ini. Pada saat COVID, 2 tahun lebih terakhir ini, puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu, ketika Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan sukacita, itu di mana? Kadang kita mengeluh, makanya saya suka bilang kita ini bodoh dan picik. Maka dari itu, apapun yang Tuhan berikan, kita hargai. Tetap humble. Kita patut bersyukur. Dan jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Karena semua ini hanya milik dia. Keep humble, my friend. Kita tetap melayani dia dengan hati yang tulus, hati yang murni. Karena biarlah segala pujian hanya untuk dia. Karena terlalu banyak yang sudah dia beri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya sharing firman ini menguatkan kita, sama-sama kita belajar adalah dari Mazmur Pengajaran Daud nomor 54 ini. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi sebelum firman diberitakan. Bila kita akan tetap setia, karena memang hidup ini hanya Tuhan yang berdaulat. Tiada gunanya kekuatan, kekuasaan kita, karena hanya dari Dialah hidup kita berikan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Pada waktu itu saya persilakan untuk memilih lagu. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oke, ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Yuk, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang berikut. Pertama, kita akan bersyukur
kepada Tuhan ya. Sampai dengan hari ini bahwa kita masih memiliki kehidupan, masih memiliki kesehatan yang baik, pekerjaan, bahkan keluarga yang lengkap masih Tuhan berikan ya. Kita bersyukur bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhanlah perancang kehidupan kita yang sempurna. Ya, mari kita sama-sama bersatu dalam doa bersyukur akan hal ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa nafas kehidupan masih Kau anugerahkan buat setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh melihat bahwa Tuhan yang merancangkan kehidupan kami, yang tahu apa yang baik, yang sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu, melihat, bersyukur akan kehidupan kami, untuk kehidupan, kesehatan, pekerjaan yang masih Tuhan percayakan, dan juga keluarga yang masih bisa kami lihat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tak pernah salah. Kami tahu dan kami percaya Tuhan tidak pernah tidak setia sedetik pun dalam hidup kami. Dan Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk pokok doa yang berikutnya kita mau berdoa untuk beberapa jemaat di gereja Siloam, untuk kesehatan dari Pak Sam, Ibu Maria, Ibu Asi, untuk Ibu Pera, untuk Ko Fungsen, untuk kedua orang tua dari Ibu Priscilla juga. Dan kita juga mungkin ada yang tahu dan mengingat ada jemaat kita yang lain yang sedang lemah tubuh. Mari kita sama-sama bawa dalam doa malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan beberapa jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang dalam usia yang lanjut juga Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Samuel, untuk Ibu Maria, untuk Ibu Asi, untuk Ibu Pera, untuk Ko Fungsen Tuhan. Menyerahkan kesehatan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang terus menggendong mereka, Tuhan yang terus menjagai mereka Tuhan. Di saat mereka istirahat, berikan mereka tidur yang pulas, yang nyenyak Tuhan. Di saat mereka sedang bergumul Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk memberikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Untuk menyerahkan kesehatan, pergumulan kesehatan mereka di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat Siloam, untuk semua jemaat Siloam, biar Tuhan terus berikan kesetiaan, berikan juga semangat untuk mengikuti ibadah online, untuk boleh terus fokus kepada Tuhan meskipun banyak masalah, banyak pergumulan, dan kadangkala itu seperti badai ya. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kita untuk menghadapi badai-badai kehidupan kita. Kita percaya. Dari kita buka suara malam hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang begitu setia, begitu semangat Tuhan mengikuti ibadah-ibadah online selama ini Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjaga rohani kami Tuhan, untuk boleh terus panas di dalam Tuhan, untuk tidak menjadi suam-suam kuku Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup. Biarlah Tuhan, kami percaya Roh Kudus selalu ada untuk kami, selalu memberikan
kekuatan, memberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kekuatan daripada Roh Kudus menolong setiap jemaat untuk menyerahkan semua pergumulan mereka. Dan kami juga percaya Tuhan, setiap doa-doa yang boleh dipanjatkan dalam pergumulan, semua jemaat akan dijawab sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, gembala kami yang terkasih, untuk Pak Cakra dan juga Ibu Gembala kami, Ibu Priscilla. Mari kita doakan Bapak Gembala dan Ibu kita, Gembala kita malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk seorang gembala yang Tuhan berikan dan Tuhan utus di tengah-tengah kami bersama dengan Ibu Gembala. Berikan kesehatan senantiasa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur untuk perjuangan mereka, untuk cinta kasih mereka di tengah-tengah Siloam, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Mereka boleh berjuang untuk terus memberkati para jemaat, untuk terus berdoa dan juga terus menguatkan melalui firman-firman dan doa Tuhan. Kau berikan hati Tuhan yang begitu besar untuk Siloam. Terima kasih Tuhan. Kau berkati pelayanan Bapak Gembala kami, Pak Cakra dan Ibu Priscilla. Kau urapi kehidupan mereka Tuhan. Biarlah dengan urapan yang daripada Tuhan, dengan kuasa yang daripada Tuhan, mereka boleh terus menyampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan buat setiap kami. Dan dengan tidak bosan-bosannya terus menerus mengingatkan jemaat, dan juga dengan terus semangat selalu mendoakan jemaat-jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati kehidupan pribadi yang menjadi pergumulan daripada pendeta kami dan juga Ibu Gembala kami. Tuhan juga jawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, juga untuk youth Siloam. Biarlah kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka, di mana masa-masa mereka masih mencari jati diri, masih labil. Kita berdoa agar mereka tidak terbawa oleh dunia ini. Dunia begitu menawarkan hal-hal yang menarik, di mana melit mereka kepada dosa dan ketertarikan pada dosa akan kesenangan-kesenangan duniawi. Mari kita berdoa supaya anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth berkata no terhadap dosa-dosa dan keterikatan dalam dunia ini, supaya mereka kuat. Mari kita buka suara. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu dan youth, masa-masa pertumbuhan mereka yang masih labil, mencari jati diri Tuhan. Biar mereka boleh kuat, deeper in Christ. Mereka boleh semakin kuat di dalam rohnya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka terus kuat di dalam doa, kuat di dalam firman Tuhan, supaya mereka berani berkata tidak kepada bisikan iblis, kepada tipuan iblis yang menjerat mereka pada tawaran dunia, kan dosa yang mengikat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berikan perisai perlindungan kepada mereka Tuhan, untuk mereka boleh menjadikan Tuhan sandaran, menjadikan firman Tuhan filter bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa juga
untuk anak-anak yang sedang sekolah, mereka menghadapi ujian dalam minggu-minggu ini, minggu-minggu ke depan, biar mereka juga boleh ditolong untuk boleh mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang dalam studi mereka akan menghadapi ujian dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu depan. Tuhan, biar Tuhan tolong mereka untuk mereka membagi waktu dengan baik. Mereka boleh belajar mempersiapkan diri dan juga boleh menjadi anak yang kuat, tidak meskipun dalam kondisi ulangan online, mereka boleh menjadi anak yang jujur, yang takut akan Tuhan. Bukanlah nilai yang bagus yang dicari, tetapi ada satu sikap karakter yang takut akan Tuhan di dalam proses menghadapi persiapan ujian dan juga proses saat ujian. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat, kepandaian kepada anak-anak sekolah minggu dan youth supaya mereka boleh di dalam studi mereka menjadi anak-anak terang, boleh memuliakan Tuhan di dalam studi mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia saat ini. Mari kita sama-sama buka suara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk kedamaian, meskipun beberapa sering terjadi masalah Tuhan, tetapi kedamaian masih kami rasakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan kesehatan kepada kepala pemerintahan kami, kepada Presiden dan Wakil Presiden kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada mereka untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa suatu kesejahteraan kepada bangsa ini, untuk mengatasi setiap konflik-konflik yang ada di bangsa kami dengan selalu memikirkan kepentingan rakyat. Tuhan, kami berdoa untuk segenap jajaran menteri yang ada bersama dengan pemerintahan MPR, DPR dan juga pemerintahan yang di daerah. Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan hati yang takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami. Biarlah hanya kepentingan rakyat yang didahulukan. Biar mereka tidak mencari kepentingan sendiri. Dan kami juga berdoa berikan hati takut akan Tuhan untuk mereka juga berkata tidak, berani berkata tidak akan hal-hal yang membuat mereka menggunakan kesempatan dengan kekuasaan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini akan berakhir, dan kami bersyukur untuk tindakan pemerintah yang boleh terus berupaya, berusaha keras ya Tuhan untuk mengatasi pandemi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati perekonomian, berkati pendidikan bangsa kami, berkati juga politik di bangsa kami juga ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih untuk jemaat semua yang boleh bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Biarlah kita boleh terus punya iman yang percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita seturut dengan kemuliaan-Nya. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.